Halo semuanya, nama saya Jack dari Australia dan saya belajar bahasa Indonesia di Jembatan Bahasa. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan pendapat pribadi saya dalam pidato yang berjudul Pariwisata Bali yang Berkelanjutan. Bagaimana caranya? Lebih dari 2 juta turis asing mengunjungi Bali di tahun 2022. Meningkat sangat drastis dari hanya 51 kunjungan di tahun sebelumnya. Kejadian ini menghasilkan banyak kesempatan dan juga beberapa risiko. Kesempatannya termasuk manfaat lapangan kerja dan ekonomi, dan risikonya terdiri dari kerusakan lingkungan alam dan ketidakpuasan masyarakat. Isu-isu ini harus didiskusikan dalam konteks keberlanjutan, supaya masyarakat Bali dan wisatawan asing tetap bisa menikmati Pulau Bali ke depannya. Saya akan membahas 3 topik yang berhubungan dengan pariwisata berkelanjutan yang paling penting dari sudut pandang saya. Pertama, manfaat bidang pariwisata Bali harus menyejahterakan masyarakat Bali. Lapangan kerja dan kesempatan kerja di bidang pariwisata harus dikelola supaya semua orang Bali dapat memanfaatkannya. Kedua, lingkungan alam harus dilindungi. Tidak hanya karena banyak tempat wisata di Bali memiliki ciri khas alam, tetapi juga karena alam memberikan semuanya kepada manusia. Alam harus dihormati supaya makanan bisa tumbuh, air bisa dipakai, dan udara bisa dihirup. Semua hal penting untuk kehidupan. Ketiga, menindak tegas perilaku orang asing yang tidak sesuai dengan budaya Bali dan aturan hukum di Indonesia. Masyarakat Bali harus merasa senang, nyaman, dan puas dengan turis asing yang datang ke Bali. Kalau masyarakat tidak senang atau terganggu, ini adalah masalah besar, dan kalau begitu sesuatu harus diubah agar masyarakat dapat kembali ke suasana hati yang puas dan senang. Kalau 3 topik ini bisa ditangani dengan cara yang berkelanjutan, pariwisata Bali, rakyat Bali, dan Pulau Bali akan maju dengan baik selama bertahun-tahun mendatang. Jadi, kalau kita membahas tentang bentuk bidang pariwisata Bali, kita harus menyeimbangkan kepentingan seluruh rakyat Bali, tidak hanya bisnis besar dan kaya. Ada bahasan belakangan ini tentang bagaimana Bali bisa mendorong jenis-jenis turis yang diinginkan. Beberapa orang mau meningkatkan kualitas turis Bali yang datang, mau mengubah Bali menuju tempat wisata yang menargetkan turis lebih kaya. Ya, turis kaya akan menghabiskan lebih banyak uang setiap kali mereka liburan di Bali, dan ini akan bermanfaat untuk bidang pariwisata Bali yang bisa menerima turis ini. Tapi, harus hati-hati. Banyak pekerja pariwisata Bali punya bisnis sederhana yang melayani turis biasa, atau turis yang lebih suka pilih opsi yang murah. Pariwisata yang menyebarkan manfaat dengan merata akan lebih berkelanjutan. Kemudian, ada pungutan turis asing yang akan berlaku mulai Februari tahun 2024. Pungutan ini akan dimanfaatkan untuk menjaga kebudayaan dan lingkungan alam di Bali. Tujuannya bagus dan dengan biaya sebesar Rp150.000, pungutan ini tidak terlalu mahal. Namun, setiap kali ada biaya tambahan yang dibayarkan, kita harus mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari pariwisata Bali. Salah satu keunggulan Bali daripada tempat wisata lain, yakni Eropa, Amerika, atau Jepang, adalah biaya untuk turis asing. Bali harus menyadari dampak sepenuhnya dari keputusan apapun yang dapat meningkatkan biaya liburan untuk orang asing ke depannya. Pariwisata Bali yang memakai keunggulannya akan lebih berkelanjutan. Bidang pariwisata juga harus menganggap dampaknya terhadap lingkungan alam. Masalah lingkungan menyebabkan 2 isu utama.
Isu pertama adalah kerusakan lingkungan yang terdiri dari polusi sungai dan udara, dan kehancuran hutan dan tanah yang tidak bisa dipakai sebagai sumber pangan lagi. Hal ini mengurangi kapasitas alam dalam mendukung manusia. Ini memengaruhi rakyat Bali langsung dan juga pariwisata Bali karena biaya makanan, air bersih, dan tempat alam meningkat. Isu kedua adalah dampak negatif untuk kondisi Bali lewat kacamata turis mancanegara. Masalah sampah yang ada di Bali bisa dilihat di jalan, sungai, dan di pantai. Pemandangan ini terlihat jelek dan tidak enak untuk orang asing yang hendak liburan di Bali. Apapun yang memengaruhi kondisi dalam cara negatif akan mencegah turis berkunjung ke Bali. Sudah ada beberapa program dari pemerintah Bali dan berbagai yayasan yang berusaha memperbaiki masalah lingkungan dan sampah ini. Satu contoh adalah Sungai Watch yang membersihkan sungai-sungai Bali. Sungai Watch didirikan oleh orang asing yang peduli terhadap lingkungan Bali dan ingin membantu situasi tersebut. Mereka menunjukkan satu cara bagaimana orang asing bisa berkontribusi kepada Bali dan masyarakatnya. Program-program ini harus lebih didukung. Kesadaran rakyat Bali tentang isu-isu lingkungan harus terus ditingkatkan supaya mereka bisa membantu situasi tersebut. Pariwisata Bali harus dilakukan dalam cara yang lestari untuk lingkungannya. Poin ketiganya, perilaku orang asing di Bali harus menyesuaikan dengan aturan dan budaya Bali. Beberapa tahun belakangan ini, terutama sejak COVID-19, ada banyak berita negatif tentang perilaku orang asing di Bali. Perilaku tersebut melanggar aturan dan mengganggu masyarakat Bali. Contoh perilaku buruk termasuk orang asing yang bekerja di Bali tanpa visa yang sesuai, atau yang berfoto di tempat suci tanpa baju, dan lain-lain. Pemerintah dan polisi Bali sudah menegakkan regulasi yang relevan dan harus melanjutkan aksi ini. Integritas sistem visa dan aturan Indonesia harus dilindungi supaya rakyat Bali tidak dipengaruhi secara negatif. Juga kampanye edukasi yang lebih mendidik orang asing mengenai perilaku yang sopan dan tidak sopan diperlukan. Pemerintah Bali sudah mulai menyediakan informasi tersebut dan ini langkah bagus. Alasan kenapa perilaku negatif harus dihentikan langsung berhubungan dengan keberlanjutan pariwisata Bali. Kalau turis asing di Bali menyebabkan masalah dalam masyarakat, orang Bali tidak akan ingin menyambut pariwisata lagi. Pariwisata harus memiliki dukungan dari masyarakat supaya dapat berlanjut dalam cara yang terbaik. Kalau merangkum pesan saya, Bali adalah pulau yang indah sekali. Ada pantai, sawah, hutan, dan gunung yang menakjubkan. Orang Bali sangat ramah dan budayanya kuat serta menarik. Itu adalah destinasi yang dihargai orang dari seluruh dunia. Supaya bidang pariwisata, rakyat Bali, dan Pulau Bali bisa tetap seindah dan sesukses ini, kita harus menghadapi 3 isu utama yang memengaruhi keberlanjutan pariwisata Bali. Harus ada bidang pariwisata Bali yang akan bermanfaat bagi semua orang Bali. Perlindungan lingkungan alam Bali harus diprioritaskan dan harus memastikan aturan dan rakyat Bali terus dihormati. Dengan ini, Bali akan tetap diminati dengan orang-orangnya yang senang dan alamnya yang asri untuk banyak generasi muda selanjutnya. Terima kasih.